Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Ana, host podcast KPU Kabupaten Banjarnegara dapat menyapa teman pemilih dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin. Oke, teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Banjarnegara. Ini ngebrew, ngopi enjoy, berdiskusi penuh wawasan. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Kalau sebelumnya di episode-episode sebelumnya kita sudah mengundang narasumber baik itu dari internal maupun dari luar atau eksternal. Kali ini juga dari eksternal nih. Siapa dia? Ayo kita sapa. Oke, halo Mas. Halo. Halo Mas M. Asip Kolbihi. Leres. Atau yang biasa disebut Mas Asip. Asip. Iya, oke. Mas Asip, pertama thank you so much sudah datang di podcast KPU Kabupaten Banjarnegara di tengah kesibukan jenengan. Iya. Mas Asip, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, kesibukan Mas Asip nih sekarang apa nih? Saya kalau sehari-hari itu alhamdulillah diberi amanah untuk menjadi perangkat desa di pemerintah desa Kalibening, Kecamatan Kalibening. Jadi memang ya sehari-hari ngurus berkutat, iya, nggak juga sih ya sebenarnya. Ya semoga sih bisa amanah lah untuk mengemban sebagai perangkat desa. Ya, nah teman pemilih, kalau teman-teman pemilih nanya, ini Mas Asip sebagai apa nih? Kita undang sebagai narasumber di podcast Ngebrew. Jadi Mas Asip ini merupakan koordinator Perisai Demokrasi Bangsa ya? Koordinator atau ketua nih Mas? Koordinator saja, ketua ada di pusat. Oke, berarti untuk wilayah koordinator penyebutannya ya? Nah ya, jadi Mas Asip merupakan koordinator Perisai Demokrasi Bangsa di Kabupaten Banjarnegara. Nah, untuk tema kali ini nih Mas, yang akan kita angkat, yakni menangkal pelanggaran, bedah peran Perisai Demokrasi Bangsa dalam pengawasan partisipatif. Oke. Langsung aja nih ya Mas Asip ya, kalau kita ngobrolin Perisai Demokrasi Bangsa, mungkin kalau di mata atau di telinga masyarakat atau teman pemilih kayaknya kan masih asing nih Mas. Iya. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya Perisai Demokrasi Bangsa ini apa? Terus kemudian apa yang melatar belakangi terbentuknya Perisai Demokrasi Bangsa, dan apa sih visi misi yang dibawa, terutama berkaitan dengan pemilu? Silahkan Mas. Oke. Iya, memang berbicara terkait lembaga saya, Perisai Demokrasi Bangsa ini cukup unik perjalanannya. Kenapa sampai menjadi Perisai Demokrasi Bangsa gitu? Jadi awal mulanya memang orang-orang yang ada di Perisai Demokrasi Bangsa ini itu sebagian besar adalah mereka alumni dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Dulu program dari Bawaslu Jawa Tengah, kebanyakan di Jawa Tengah. Dari 2020 sebenarnya di Banjarnegara ini, saya khususnya dan teman-teman di Banjarnegara sudah punya seperti kelompok lah, kelompok belajar alumni dari SKPP yang Banjarnegara gitu. Kemudian karena mungkin kebutuhan dari yang lebih tinggi itu provinsi maupun nasional, sehingga di tahun 2023 itu ada beberapa lah alumni dari kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah ini berinisiatif untuk membentuk wadah yang lebih menyeluruh gitu, tidak hanya di lokal-lokal daerahnya masing-masing, tapi juga bisa lebih menjangkau seluruh elemen masyarakat, baik di provinsi maupun kalau sekarang sudah sampai nasional, bahkan itu udah lebih dari 17 provinsi. 17 provinsi ya, seluruh Indonesia. Kalau di Jawa Tengah kurang lebih 27 kabupaten kota itu sudah ada. Belum semuanya ya? Belum. Kita masih
berproses mungkin. Nah, ini kan karena bentuknya sebagai partisipatif gitu kan, relawan. Jadi memang kendalanya di SDM itu. Kita tidak merekrut orang untuk nunjuk ayo bergabung dong gitu. Tapi kita tidak bisa memberikan akomodasi dan sebagainya. Ini itu kan jadi salah satu permasalahan dalam sebuah organisasi gitu. Makanya Periset Demokrasi Bangsa ini ya memang di awal-awal ini benar-benar pure dari kantong pribadi masing-masing ketika ada kegiatan gitu. Dan memang mencarinya orang ya yang mau ikhlas gitu, rela, ridho ya kan sebagai relawan di Periset Demokrasi Bangsa. Oke. Berarti sebenarnya bisa kita bilang atau bisa kita simpulkan Perisai Demokrasi ini juga merupakan salah satu lembaga pemantau gitu Mas? Iya, betul. Jadi alhamdulillah ini setelah dibentuk di nasional itu kita langsung mendaftarkan diri ke Kemenkumham. Sehingga secara hukum legal formalnya kita sudah sah lah untuk sebagai lembaga. Dasar untuk berjalan sebagai lembaga. Dan kemarin saat pemilu dan pemilihan juga alhamdulillah kita sudah cukup aktif. Walaupun mungkin di Banjarnegara belum terlalu nggih. Nah, kita di Jawa Tengah alhamdulillah ikut berproses itu, mendapat akreditasi juga, sehingga saat pemilu dan pemilihan kita bisa menjadi pemantau pemilu. Iya. Yang resmi lah kita dapat akreditasi. Menjadi salah satu lembaga pemantau dan bahkan juga sudah terakreditasi dan sudah ada payung hukumnya, bisa kita bilang dasar pelaksanaan teman-teman untuk bekerja sudah ada dan diakui oleh Kemenkumham gitu ya, sudah didaftarkan di Kemenkumham. Nah, pertanyaannya adalah Perisai Demokrasi sebagai salah satu lembaga pemantauan ini apa yang membedakan dengan lembaga pemantau lainnya? Jadi kalau saya pribadi melihat Perisai Demokrasi Bangsa ini lebih condong atau lebih seriusnya itu untuk mendorong pengawasan yang partisipatif gitu. Jadi kalau mungkin kita melihat lembaga-lembaga pemantau lain itu kan mereka sudah terbentuk ya kan dengan ribuan anggota dan sebagainya gitu. Tapi kalau Perisai Demokrasi Bangsa ini berangkatnya memang dari kesadaran kami anak-anak muda lah. Mungkin hampir seluruhnya itu dari milenial sebagian mungkin dan Gen Z anggota Perisai Demokrasi Bangsa ini. Jadi memang dibilang berpengalaman juga belum karena mungkin baru kemarin ikut pemilu. Jadi terkait pengetahuannya juga belum banyak gitu. Tapi memang ini yang sedang kita ingin picu bahwa Gen Z pun, milenial pun itu yang katanya mungkin masih anak bawang lah atau belum tahu apa-apa, itu kita bisa loh untuk berkontribusi gitu. Kalau tadi Perisai Demokrasi Bangsa itu kebanyakan dari anak-anak muda gitu kan, dari generasi milenial atau bahkan Gen Z. Nah, dan juga mungkin bisa kita bilang baru berpengalaman di 2024 kemarin ya, karena kalau tidak salah nih Mas, koreksi kalau saya salah, Perisai Demokrasi itu dibentuk tahun 2023. Iya. Makanya teman-teman juga baru berpengalaman ya kemarin ini di Pesta Demokrasi 2024 kemarin, baik itu pemilu maupun pemilihan, baru kali pertama bisa kita bilang. Nah, terus ini sebagai lembaga pemantau pemilihan dalam bidangnya Perisai Demokrasi Bangsa bergerak secara spesifik ini nih apakah hanya berfokus pada hari H pencoblosan pemilu atau pilkada atau memantau dari awal tahapan nih, mulai dari daftar pemilih sampai dengan rekapitulasi. Nah, ini fokusnya kemana nih Mas? Apakah seluruh tahapan atau hanya hari H pencoblosan saja? Jadi ini sih keinginan kami. Itu memang seluruh proses tahapan baik itu masa tahapan kampanye maupun di luar tahapan pemilu itu kami ingin selalu
hadir sebagai ya kalau tidak dianggap berlebihan ya mata dan telinga masyarakat gitu. Jadi mata gitu ya Mas? Mata dan telinga gitu kan. Tapi kan memang untuk tahapan itu kita membutuhkan sangat-sangat membutuhkan informasi yang terbuka dari penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu itu terkait tahapan-tahapan apa yang akan dilaksanakan gitu. Mungkin kalau tahapannya sudah tahapan pemilu, informasinya kemana-mana sudah tersebar. Tanggal segini, bulan segini. Tapi kan di luar itu tidak semua masyarakat mungkin tahu gitu. Iya, betul. Nah makanya ini alhamdulillah sekali di tahun ini setelah pilkada kemarin kami Peristiwa Demokrasi Bangsa ini mendapat atensi yang cukup baik dari penyelenggara pemilu, sehingga beberapa kesempatan kami juga diundang untuk menyaksikan rapat pleno. Ya. Kemarin ya rapat pleno terbuka kemarin ya. Itu kan di luar tahapan pemilu gitu. Jadi kemudian Coktas itu kami juga diberitahu alhamdulillahnya, dan alhamdulillah sih anggota kami walaupun tidak semuanya bisa mendampingi, adalah beberapa tempat atau kecamatan yang bisa dipantau gitu, kegiatan Coktasnya gitu. Mungkin informasi nih buat teman pemilih. Jadi kemarin teman-teman perwakilan dari Perisai Demokrasi juga sempat kita undang untuk mengikuti rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Triwulan 3 di KPU Kabupaten Banjarnegara ya Mas ya, dan juga di masa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, KPU Kabupaten Banjarnegara juga melaksanakan coklit terbatas. Dalam hal ini juga kami melibatkan teman-teman dari Perisai Demokrasi Bangsa untuk bisa mengawal, ya Mas ya, mengawal seluruh proses coktas yang pastinya dalam hal ini tadi yang disampaikan oleh Mas Asip menjadi mata. Iya, betul, menjadi mata. Berlebihan nggak ya? Tapi agar tetap biar semuanya berjalan pastinya dengan lancar dan baik. Amin. Sesuai dengan koridor atau regulasi yang sudah ada gitu ya Mas ya. Oke, Mas Asip, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi tentang Perisai Demokrasi Bangsa, kami persilakan untuk dapat menikmati kopi khas ngebrew dari KPU. Luar biasa. Jadi saya minum ya. Oke, monggo silahkan. Luar biasa. Ada sound effect-nya ya guys. Ini kelihatan berarti. Ini the best. Menikmati sekali nih. Enak kan Mas? Enak. Ini di brew sendiri oleh teman-teman dari KPU kan, kita punya ininya nih Mas. Keren punya sekali. Alat walaupun sederhana. Iya. Tapi effortnya nih. Suatu ini sih. Bakat ya. Tidak bakat. Semua orang bisa. Oke. Mas Asip, balik lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Terus kalau ngomongin perihal lembaga pemantauan, kita nggak bisa lepas dari namanya independensi. Nah, betul. Bagaimana cara teman-teman dari Perisai Demokrasi Bangsa ini menjamin bahwa teman-teman ini non partisan dan tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, bahkan pasangan calon manapun, dan bekerja secara murni objektif. Itu bagaimana? Ini malah ada anomali sebenarnya. Anomali apa? Jadi kalau umumnya lembaga-lembaga seperti ini kan diisukannya itu terafiliasi dengan parpol atau dengan calon-calon tertentu. Tapi kalau Perisai Demokrasi Bangsa ini itu malah lebih condong diasumsikan sebagai anak-anaknya Bawaslu atau KPU gitu. Jadi karena mungkin akhir-akhir ini itu kami itu sering diikutkan atau diikutsertakan oleh KPU, baik dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Bawaslu, itu juga sering mengundang kami Perisai Demokrasi Bangsa itu untuk ada atau hadir mengikuti kegiatan yang dilakukan gitu. Jadi malah kita di Perisai Demokrasi ini dapat penilaiannya itu malah jadi corongnya KPU maupun Bawaslu gitu. Padahal kan kita pun tidak mendapatkan manfaat material apapun.
kecuali ilmu, karena itu memang apa yang kami cari sebagai generasi muda kan, pengetahuan minim apa segala macam. Jadi ketika ada informasi atau materi-materi yang bisa kita serap, itu memang sangat kita kejar gitu. Jadi kalau untuk independensi itu mungkin teman-teman pemilih bisa mengecek lah track record kami, bagaimana kami memposisikan diri dalam suatu masalah mungkin, atau itu kami selalu berdasarkan fakta dan data. Kami tidak condong ke sisi ini maupun sisi yang itu, tapi kami selalu melihat dari sisi objektivitasnya, mana yang salah dan mana yang benar, itu memang kami kaji secara mendalam gitu. Jadi memang karena ya itu, kembali lagi bahwa teman-teman Perisai Demokrasi Bangsa ini merupakan atau terbentuk awalnya dari teman-teman relawan yang memang dalam hal ini suka rela untuk bisa mengawal demokrasi, betul Mas? Betul. Jadi kalau dibilang non partisan, ya pasti jelas non partisan tidak akan terafiliasi dengan partai harus politik. Itu kan, harus malah karena berangkat dari kesadaran diri, aware, atau kita bisa bilang aware terhadap demokrasi bangsa gitu kan. Mbak Ana lebih pinter dari saya ya. Kayaknya saya nih yang malah kayaknya harus banyak belajar dari Mas Asip nih, gimana caranya untuk lebih aware gitu kan sama demokrasi. Karena kalau saya sendiri kan karena bekerja di KPU ya Mas ya, sedangkan Mas Asip itu benar-benar kumpulan dari sekian orang yang mau menjadi relawan, kemudian bersama-sama gotong royong mengawal demokrasi. Seperti itu menurut saya luar biasa. Tidak semua, yaitu kembali lagi, tidak semua anak muda itu mau berpikir seperti itu. Tapi kayaknya kita kasih applause dulu untuk Mas Asip sih. Tapi harapan kami ya, semualah anak muda nanti secara bertahap bisa, kami bukan jadi puncaknya lah, ini sebagai pemantik buat anak-anak muda di Banjarnegara khususnya, kemudian Indonesia secara umum, bahwa memang ini sudah saatnya generasi yang muda ini untuk tampil dan betul, bisa lebih beda lah dari orang-orang tua kita gitu dalam menyikapi pemilu ini. Betul, jadi sebuah pengawal untuk bisa membuka mata anak-anak muda di luar sana, baik itu generasi milenial maupun Gen Z, bahwa masih ada anak muda yang peduli bangsa. Betul. Iya. Oke, lanjut nih Mas. Kemudian sebagai lembaga pemantau, apa sih sebenarnya tantangan terbesar, baik itu internal maupun eksternal, yang dihadapi oleh Perisai Demokrasi Bangsa? Kalau masalah ini kita jabarkan 3 hari 3 malam nggak akan selesai. Tapi ya mungkin yang paling utama secara internal memang SDM dan kapasitas itu menjadi salah satu tantangan dari Perisai Demokrasi Bangsa ini. SDM sendiri di Banjarnegara sendiri itu kami baru ada 13 anggota. 13 anggota, dan apakah itu mewakili setiap kecamatan? Sayangnya belum. Oh, belum. Ya, baru mungkin 5 kecamatan, Kalibening, Nanarum, kemudian Mandiraja, Rakit, kemudian Sigaluh. Ya, sama Projok Lombok. 6 berarti. Dan target dari teman-teman Perisai Demokrasi Kabupaten Banjarnegara ini, apakah setiap kecamatan ini nanti akan ada perwakilannya? Kami harapnya sih seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa semangat kami adalah semangat kerelawanan. Jadi memang kalau ingin di Perisai Demokrasi Bangsa ini, memang harus siap untuk keluar segala materinya mungkin, kemudian tenaganya gitu. Karena memang dari pusat pun itu kami sering bincang dengan ketua pimpinan, itu mereka pun kemana-mana itu tidak ada yang membiayai gitu, pakai pribadi masing-masing. Jadi memang full. Ya mungkin kalau ada kegiatan di KPU dapat uang transport gitu. Tapi kan itu memang untuk keseluruhan operasional, kalau hanya mengharap itu tidak akan jalan gitu. Jadi memang
kalau rekan-rekan memang sudah ada sedikit pemikiran untuk wah ini saya ingin berkontribusi nih sebagai masyarakat, sebagai pemuda gitu. Ini Partai Demokrasi Bangsa sudah menyediakan wadahnya. Jadi teman-teman tinggal ikut, tinggal join, masuk ke dalam, kita belajar bersama, kita inilah ngangsu kawruh gitu kan. Ya betul, ngangsu kawruh kalau kata orang dulu ya. Itu bareng-bareng sehingga secara pengetahuan juga bisa berkembang bersama-sama, dan secara jejaring juga kita bisa lebih banyak gitu kan, mengajak teman-teman yang lain. Oke, terus kalau ngobrolin tadi, Mas Asip sempat menyampaikan bahwa fokus dari Perisai Demokrasi Bangsa adalah kepada pengawasan partisipatif. Nah, bagaimana cara Perisai Demokrasi Bangsa ini mengajak partisipatif pemilih muda, khususnya kayak generasi milenial dan Gen Z gitu ya, agar mereka tidak hanya nyoblos nih Mas, tapi ikut aktif dalam mengawasi. Itu bagaimana? Jadi ya fokus kita, tujuan kita, sasaran kita adalah memang milenial dan Gen Z. Yang kita tahu adalah mereka adalah raja dan ratu dari sosial media. Betul, betul. Jadi memang fokus kita untuk dapat meningkatkan literasi ataupun pengetahuan, meng-share pesan-pesan kita ke masyarakat, ke khalayak, utamanya adalah dari lewat media sosial gitu. Karena lewat media sosial kita tidak terbatas oleh geografi, betul, ya kan? Tidak hanya orang Banjar saja atau orang Kalibening saja gitu. Jadi walaupun kami upload dari Kalibening atau dari Mandiraja, se-Banjarnegara ini bisa tahu gitu. Karena mungkin konten-konten yang viral gitu kan, isi-isi konten itulah yang menjadi pesan-pesan kita yang berbicara gitu ya kepada masyarakat. Sekarang kan anak-anak muda ini tidak senang dengan hal-hal yang strict gitu kan, apa-apa kenceng gitu. Nah, betul banget. Jadi kita ingin membalut itulah dengan secara pesannya tetap tersampaikan, tapi metodenya lebih Gen Z atau lebih ke anak mudaan gitu. Karena ya apa ya Mas ya, apalagi sekarang menyampaikan informasi kepada khususnya generasi milenial maupun Gen Z itu juga nggak bisa yang formal banget nih, kayak saya kan Gen Z ya. Sama, saya juga Gen Z nih Mas. Jadi awal-awal. Jadi memang apa ya? Bagaimana cara kita menyampaikan informasi kepada mereka, kita kemas sedemikian rupa mengikuti apa ya, perkembangan yang sedang tren gitu ya. Jadi ini juga dilakukan oleh teman-teman Perisai Demokrasi gitu ya. Bagaimana cara mengemas informasi agar mampu tersampaikan dengan jelas, baik tapi tetap kekinian. Kami mengusahakan itu. Oke Mas, saya punya pertanyaan menarik lagi nih. Sebenarnya apa sih alasan penting dari Mas Asip untuk menjadi relawan Perisai Demokrasi ini di tengah tadi Mas, keapatisan anak-anak muda? Karena kan kalau kita sekarang ngomong pemilu atau pilkada, banyak anak muda yang sebenarnya apa sih? Udahlah pemilu gitu-gitu aja, nanti tinggal nyoblos aja, toh yang penting nanti udah keluar calon-calonnya siapa gitu. Nah, ini apa sebenarnya alasan utama Mas Asip sendiri nih pribadi terjun langsung menjadi relawan Perisai Demokrasi, yaitu tadi di tengah keapatisan anak muda? Iya, jadi ini saya juga alhamdulillah karena background pendidikan saya itu, kalau boleh tahu apa nih Mas? Saya kuliah di jurusan ilmu politik. Oke, pas banget ya. Iya, Universitas Jenderal Sudirman. Sudah ada jadi ilmunya dulu nih. Nah, itu secara pribadi kami sudah belajar dulu lah sedikit-sedikit terkait dengan demokrasi, pemilu dan kawan-kawannya itu. Memang ketika pemilu ini kita sebagai masyarakat tidak aware, tidak ada kepedulian, itu akan besar kemungkinan mendapatkan hasil yang
tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kita nggak ikut mikir kok tiba-tiba kepingin pemimpin atau wakil kita sesuai dengan apa yang kita inginkan kan itu hal mustahil gitu. Iya, jadi betul. memang salah satu intinya adalah saya ingin menjaga integritas rumah sendiri. Negara bangsa ini tuh kan saya anggap sebagai rumah. Jadi ketika pemilunya bersih, pemilunya baik, menghasilkan pemimpin dan juga wakil-wakil kita yang baik, karena kita sebagai masyarakat sadar bahwa kita itu yang punya pestanya gitu. Bukan hanya sebagai objek kampanye atau objek pengambil suara, sementing kami jadi kalian semonggo kerso lah gitu. Nah itu saya itu sebenarnya tidak mau kita masyarakat Indonesia itu berlarut-larut lah dalam keadaan seperti itu gitu. Jadi mulai dari saya pribadi, kemudian alhamdulillahnya ternyata bukan hanya 1-2 orang gitu. Tapi ternyata banyak nih. Banyak nih kalau kita mau merangkul atau mau mencari-cari teman-teman yang punya semangat terhadap bangsa ini tuh sama gitu. Ya sebenarnya banyak, cuma mungkin mereka belum tahu aja ada wadahnya gitu ya. Makanya Perisai Demokrasi ini hadir. Sebenarnya itu saya simpulkan tadi kan kalau dari penjelasannya Mas Asif berawal dari atau berangkat dari awareness ya. Kemudian Mas Asif coba implementasi ilmu yang sudah Mas Asif pelajari. Kemudian yaitu sadar bahwa untuk menghasilkan atau menciptakan pemimpin dan wakil-wakil yang baik itu memang sebenarnya dari diri kita gitu, dari kepedulian kita untuk mulai mengawal seluruh tahapan baik itu pemilu maupun pilkada gitu, karena ya kembali lagi dari rakyat untuk rakyat, gitu kan ya Mas ya. Itu basic sekali. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ya itu dia awareness kita terhadap demokrasi di negara kita, bagaimana yaitu tadi kembali lagi kita menciptakan pemimpin dan wakil yang sesuai dengan keinginan kita, dalam artian mampu membawa Indonesia yang pastinya lebih baik. Betul. Oke, kalau tadi kita ngobrolin peran dari teman-teman Perisai Demokrasi, sekarang pertanyaan adalah program apa yang sudah berjalan atau sedang berjalan atau sedang dilaksanakan oleh teman-teman Perisai Demokrasi di Banjarnegara khususnya nih Mas? Kalau di Banjarnegara karena tahapannya sekarang sedang pemutakhiran, itu memang dari pusat Perisai Demokrasi Bangsa membentuk satu badan di bawahnya sebagai namanya itu Laskar Jaga Hak Pilih. Laskar Jaga Hak Pilih. Apakah itu termasuk program unggulan dari Perisai Demokrasi? Betul. Itu untuk saat ini di luar tahapan pemilu memang itu yang menjadi salah satu fokus dari teman-teman Perisai Demokrasi Bangsa, di mana kita mencoba untuk jadi ya tadi itu mata dan telinga masyarakat ketika memang ada terjadi temuan data pemilih yang belum terdata misal, ataupun sudah meninggal masih terdata, ataupun yang belum terdata ternyata sudah usianya untuk jadi seorang pemilih gitu, punya hak pilih gitu. Jadi melewat Laskar Jaga Hak Pilih ini kami mencoba hadir di tengah masyarakat untuk bisa menampung. Sebenarnya ke KPU pun sendiri bisa kan, tapi kadang kan masyarakat kalau datang ke kantor sini tuh dari ujung timur ke ujung barat kami hadir di situ. Kami ketika ada laporan kami komunikasikan dengan KPU maupun Bawaslu seperti itu. Oke, karena memang di masa non tahapan ini KPU sedang melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih, jadi ada salah satu program dari teman-teman Perisai Demokrasi, Laskar Jaga Hak Pilih. Memungkinkan nanti ke depan kalau misal ada kegiatan non tahapan lain juga bisa muncul program-program lainnya ya Mas. Pasti. Ya. Yang pastinya nggak lain nggak bukan adalah untuk mengawal jalannya kegiatan yang dalam hal ini non tahapan. Karena memang kita belum masuk pada tahapan pemilu maupun pilkada untuk yang selanjutnya. Nah,
Mas Asip, setelah ngobrolin tadi apa itu perisai demokrasi, kemudian peran-peran dari teman-teman perisai demokrasi dan apa yang melatar belakangi dibentuknya perisai demokrasi bangsa sampai dengan kita ngomongin kepedulian dari teman-teman relawan untuk bisa bergabung membentuk satu lembaga yang mengawal jalannya demokrasi. Apa harapan dari teman-teman perisai demokrasi bangsa, khususnya kepada penyelenggara dalam ini KPU Kabupaten Banjarnegara, untuk pesta demokrasi selanjutnya agar bisa berjalan lebih berkualitas? Ini luar biasa. Jadi harapan kami sih sebenarnya untuk KPU itu mohonlah untuk terus dijaga integritasnya dalam bekerja. Karena sejak awal mungkin KPU itu selalu menggaungkan hal-hal terkait integritas itu. Betul. Itu kami sangat-sangat setuju gitu. Sesuai slogan pemilu berintegritas kemarin. Itu memang kami harapkan untuk KPU bisa selalu berintegritas dalam menjalankan amanahnya sebagai penyelenggara pemilu gitu. Kemudian harapan kami selanjutnya adalah terkait keterbukaan informasi kepada masyarakat umum itu, bahwa ini kan tidak semua masyarakat memegang gadget ataupun bisa dengan mudah mengakses berita informasi gitu. Nah, itu kami ingin juga untuk masyarakat-masyarakat yang memang tidak punya akses ke sana, KPU hadir memberikan informasi kepada masyarakat sehingga benar-benar bahwa KPU ini ya milik masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat seperti itu. Tidak hanya mereka yang ya memang sekarang arahnya ke digital, cuma kan di luar itu masih ada saudara-saudara kita yang belum punya akses seperti itu. Betul. Jadi KPU diharapkan bisa lebih terbuka secara informasinya, kemudian terkait daftar pemilih juga itu harus selalu dijaga. Tidak boleh ada satu rakyat pun yang sudah memiliki hak pilih tidak bisa menggunakan hak pilih. Siap, luar biasa ya teman pemilih. Nah, gini Mas, kalau misal nanti nih teman pemilih di luar sana ada yang berminat untuk join atau bergabung dengan teman-teman perisai demokrasi di Kabupaten Banjarnegara, pastinya sangat terbuka ya Mas ya? Sangat terbuka. Ini nanti minta tolong untuk saya kasihkan linknya untuk pendaftaran. Jadi boleh. Editor di nanti taruh ya di sini ya teman-teman editor ya. Gimana gitu. Sebagai informasi ke teman-teman bahwa Perisai Demokrasi Bangsa selalu terbuka mengajak teman-teman untuk bergabung dan belajar bersama kami di Perisai Demokrasi Bangsa. Luar biasa. Teman-teman boleh kasih applause dulu untuk Perisai Demokrasi Bangsa. Luar biasa. Mas Asip, thank you sudah hadir dan sudah ngobrol bareng, sharing knowledge dengan kami, menginspirasi teman-teman pemilih untuk bisa menumbuhkan rasa kepedulian, awareness bahwa memang demokrasi ini perlu kita jaga, perlu kita kawal, bahwa semua itu berawal dari kita. Kita mau menciptakan pemimpin seperti apa itu dari kita. Oke, teman pemilih, itu tadi obrolan kita dengan Mas Asip Kolbihi, perwakilan atau koordinator dari Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Banjarnegara. Untuk teman pemilih, jangan lupa untuk terus mengikuti update terbaru dari media sosial KPU Kabupaten Banjarnegara. Dan jangan lupa untuk terus like, comment, subscribe kanal-kanal YouTube, video di kanal YouTube KPU Kabupaten Banjarnegara, episode-episode ngebrew yang pastinya sangat menarik. Saya Ana selaku host podcast kali ini mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.